Yang pertama Pak Menteri Pertahanan, saya ucapkan pertama selamat bertugas Pak Menhan. Kita tentu mendengar paparan Pak Menhan tadi, mendengar visi terkait dengan pertahanan ke depan. Sangat jelas terlihat Bapak adalah figur ataupun orang yang benar-benar memahami terkait dengan pertahanan Indonesia ini. Dan saya juga sama seperti yang Pak Utut, Pak Ketua tadi sampaikan di awal, kita mendengar Bapak ini jenderal favorit ibu-ibu atau emak-emak waktu di era reformasi dulu. Kita juga di Komisi 1 sekarang punya pimpinan yang menjadi favorit dari para kaum wanita di Komisi 1, yaitu Pak Anton Surato paling pucuk di gitu. Apalagi saya tahu betul Bapak menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan di bawah Presiden SBY. Waktu itu jadi kita tentu dari Demokrat menyambut baik penunjukan Bapak sebagai Menteri Pertahanan dan mudah-mudahan bisa sama suksesnya dengan Menteri Pertahanan yang kemarin. Pak Wamen, mantap Pak, backup, Pak Sekjen juga luar biasa. Bapak Panglima, beserta jajaran, kita tentu tidak meragukan. Saya duduk 5 tahun di Komisi 1 terkait dengan netralitas TNI. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Panglima TNI dan para kepala staf di seluruh matra di satuan TNI, ya, TNI di pilkada ataupun secara politik akan bersifat netral. Poin pertama saya Pak Ketua dan Pak Menhan ini terkait dengan diplomasi pertahanan di tengah ketegangan global. Tadi itu jadi salah satu poin utama Pak Menhan. Di 100 hari kerjanya Pak Prabowo ini luar biasa. Melakukan safari diplomasi pertahanan ke beberapa negara strategis. Saya lihat juga para kepala staf ikut hadir pada saat beliau berkunjung ke Republik Rakyat Tiongkok atau ke Cina. Cuma mungkin yang menarik pertama Pak, saya minta penjelasan dari Pak Menteri Pertahanan, karena kemarin berita yang beredar adalah ada kesepahaman bersama saat ini antara pemerintah Republik Indonesia dan juga pemerintah Republik Rakyat Tiongkok terkait dengan 10 dash lines ataupun Laut Cina Selatan. Ini apakah ada implikasinya terhadap diplomasi pertahanan ataupun apakah ada yang Bapak bisa sampaikan yang berkaitan dengan isu pertahanan terkait dengan ini? Kedua yang menarik yang saya lihat Pak, ini diplomasi pertahanan yang bebas dan aktif dilaksanakan oleh Presiden kita. Berita yang beredar lagi-lagi karena ini rapat pertama, jadi kita mendapatkan informasi dari berita Pak Ketua. Di satu sisi Indonesia di Angkatan Laut kita saya dengar akan ada rencana pengadaan alutsista dari China Pak. Ini mungkin nanti bisa dijelaskan. Tapi di sisi lain kita ingin membentuk atau akan membentuk markas pelatihan maritim di Batam dengan bantuan Amerika. Nah tentu pandangan Amerika membuat pusat pelatihan maritim di Batam adalah untuk meng-counterbalance atau meng-counter kekuatan dari Cina ataupun China di Laut Cina Selatan itu sendiri. Nah pertama ini prinsip bebas aktif in action, kita dukung penuh, tapi tentu harapan kita jangan sampai langkah kebijakan diplomasi pertahanan kita ke depan justru bisa ada buah simalakama Pak, yang tadinya dari kita pandang kita bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya dari dua kutub besar ini, tapi jangan sampai nanti ke depan itu bisa menjadi acuan atau pemicu eskalasi konflik yang lebih besar lagi yang terjadi di halaman rumah kita. Jadi pertanyaan saya kepada Pak Menhan, apakah hal-hal seperti ini sudah diantisipasi dan langkah antisipasi apa yang Pak Menhan sebagai pimpinan isu pertahanan dan juga diplomasi pertahanan Indonesia di kancah dunia, dan secara operasionalnya seperti apa Pak? Karena yang saya dengar Angkatan Udara saat ini agak kesulitan sebagai contoh mendapatkan suku cadang untuk mempersenjatai ataupun terkait dengan Sukhoi Pak, karena ada Katsa dan lain sebagainya.
apakah hal-hal seperti ini juga sudah dipertimbangkan terkait dengan modernisasi dan juga pembelian alutsista kita ke depan. Yang kedua, Pak Ketua dan Pak Menhan yang saya hormati, terkait dengan dasar pembelanjaan alutsista kita ke depan. Rapat duduk di sini waktu itu diwakili Pak Wakil Menteri Pertahanan sebelumnya, sekarang beliau sudah jadi Kepala BIN. Beliau menyatakan Presiden kita Pak Prabowo sudah nggak mau lagi pakai istilah minimum, minimum, dan minimum. Jadi udah nggak mau minimum essential force, yang waktu itu dicanangkan waktu Bapak juga menjabat di Kementerian Pertahanan di bawah Presiden SBY. Sekarang kita mau pakai yang disebut dengan Standard Essential Force. Nah, saya minta, kalau kemarin Pak Wamen karena rapat terakhir, Wamen sebelumnya karena itu rapat terakhir Komisi 1 dengan beliau, kita pandang oke, Standard Essential Force. Kalau sekarang saya minta penjelasan dari Pak Menteri Pertahanan, Standard Essential Force itu apa?